Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di Bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Yesus hilang 14 tahun. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiar. Ini kan jawabannya agak lumayan ini. Pertama-tama gini, Yesus itu orang Yahudi. Galatia pasal 4 dan 4 jelas mengatakan setelah genap waktunya Allah telah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan taat pada hukum Taurat. Nah, taat pada hukum Taurat itu artinya apa? Yesus datang melakukan Taurat untuk menggenapi Taurat. Sebagai anak orang Yahudi yang menggenapi Taurat, tentu Yesus mengalami usia-usia yang penting dalam pendidikan sistem Yahudi pada zaman itu. Kenapa kita hanya mencatat umur 8 hari? Karena umur 8 hari itu usia penyunatan, yaitu Brit Milah. Ya, makanya dicatat umur 8 hari karena dia disunat. Orang Yahudi itu diberi nama pada hari ke-8. Perhatikan, apa gereja tidak melestarikan itu? Siapa bilang nggak melestarikan? Karena Anda tidak tahu saja. Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Ya, tahun 749 setelah berdirinya kota Roma. Itu konversi kalender Julian yang kemudian dilanjutkan Gregorian dari penetapan abad kedua. Tahun 189 aslinya tertulis dalam Koptik di Didaskalia Apostolorum. Tapi kenapa Yesus lahir tanggal 25 Desember kok tahun barunya 1 Januari? Kenapa? Karena permulaan hari itu dihitung dari 8 hari. Itu saat penyunatannya Yesus. Makanya kalau di gereja ortodok 1 Januari yang dikenal dalam kalender Julian itu adalah hari sunatnya Yesus. Brit Milah tadi. Itu diperingati. Nah, hitung 25, 26, 27, 28, 29, 31, 1, 8 hari. Ngitungnya bukan seperti kita, kalau dihitung kan kita ini kan 3 hari, 3 malam dihitung 34 jam, tidak. Tanggal 25 dihitung 1, 26 dihitung 1. Akhirnya jatuhnya 8 hari tanggal 1 Januari. Terus kedua, kenapa Yesus umur 12 tahun? Diceritakan karena itu usia bar mitzvah. Bar mitzvah itu usia di mana anak seorang Yahudi saat itu menerima hukum Taurat. Kenapa baru muncul 30 tahun? Baca di kitab Imamat, kitab bilangan. Pilihlah mereka-mereka yang usianya 30 sampai 50 tahun karena mereka baru muncul di depan umum itu ketika usia 30 tahun dan usia purna untuk pelayanan itu 50 tahun. Makanya usiamu belum 50 tahun, bagaimana kamu mengatakan hal itu? Abraham melihat hariku dan seterusnya itu loh. Nah, terus kemana Yesus? Ya nggak kemana-mana, dia di Nazaret saja. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama, metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Bet Sefer. Bet Sefer itu namanya rumah kitab. Itu mirip kalau orang Islam ngaji. Usia 6 tahun, 5 atau 6 tahun itu mulai diajari. Alef, Bet, Gimel, Dalet itu seperti orang Islam. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ka, Qol, Dal, Za, Ro, Za itu mulai usia 5 tahunan. Kan gitu kan? Nah, setelah itu pada usia Bet Sefer itu, orang dipersiapkan untuk apa? Bisa membaca Shema. Ayat-ayat pendek dalam kitab suci setelah dia tahu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, kemudian baca Bereshit, ya, kitab Kejadian 1 itu dihafal setelah dia teksnya lancar. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret ve'aret hayeta tohuwa pou wehosek alvenete homberwah Elohim merakepet alveni hamayim dihafal. Ketika usia Bet Sefer dia sudah membaca teks-teks pendek dari Taurat dan Nabi-Nabi. Bandingkan dengan pendidikan Islam, usia seperti itu anak sudah mulai baca turutan ayat pendek juz amma, inna atau inna kal kausar fasholli li rabbika wankar inna saniyaka wal abtar. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Setelah dia lancar baca Taurat, teks-teks pendek tadi, masuk dalam jenjang kedua. Kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Kenapa Bet Talmud? Mulai di situ dia bagaimana cara membuat sembahyang, membaca teks-teks yang namanya itu Sidurim. Sidurim itu buku-buku doa, sholat harian. Itu yang dilanjutkan dengan gereja ortodok dengan yang namanya sholat 7 waktu. Itu meneruskan tradisi Sidurim, ya.
Makanya di dalam gereja Koptik, gereja Syria itu ada tuhfatur ruqyah fi sholati fardiyah, jam-jam sholat yang difardukan. Itu bukan dari Islam, itu dari gereja Ortodok. Nah, setelah Talmud itu untuk mempersiapkan dia usia 12 atau 13 tahun dia bar mitzvah, lalu masuk di Bet Midrash. Setelah Bet Midrash dia belajar, lalu usia 30 tahun baru dia boleh mengajar. Purnanya orang dianggap matang secara rohani umur 50 tahun. Itu loh. Makanya jelas Anda mencari sweet 17-nya Yesus yang tidak ketemu pikiran orang Eropa atau Amerika untuk memandang Yesus yang jelas-jelas Yahudi. Tapi ingat, kalau sudah Yahudi begini jangan mabuk Yahudi. Anda Kristen, ya, jangan lebih percaya Talmud ketimbang bapak-bapak gereja. Karena apa? Bagaimanapun juga Talmud itu sekalipun bernilai historis, tetapi dia ditulis orang-orang yang tidak percaya Yesus. Rasul sendiri melantik murid-muridnya yang dikenal dengan para apostolic fathers tadi. Seperti misalnya Petrus melantik muridnya Ignatius dari Antioquia dan Evodius. Petrus melantik yang namanya Linus di Roma. Andreas melantik orang di Konstantinopel. Itu punya kesinambungan sejarah yang disebut khilafah rasuliyah atau suksesio apostolik. Ini metode pembuktian bahwa ajaran yang di Konsili Nikia, Konstantinopel, Efesus dan seterusnya tidak berbeda dengan apa yang diajarkan Ignatius dari Antioquia. Ignatius tidak berbeda dengan diajarkan Rasul Petrus dan seterusnya. Jadi itu, maka saya berikan peringatan, jangan kemudian kita ini lebih percaya pada sumber Talmud ketimbang bapak-bapak gereja. Akibatnya apa? Kristennya mogol. Mogol itu apa? Kristen tidak Kristen, Yahudi tidak diakui. Kan itu kan? Nah, seperti zaman dulu, londo burung, Jawa tanggung, Jawa wis ra iso nembang, londo ra diakoni karena orang gawe sepatu. Ini yang terjadi pada zaman kekristenan yang kehilangan identitas karena kita tidak yakin dengan keyakinan kita sendiri, itu satu. Kedua, terjadi pergeseran ketika Bait Allah hancur. Tahun berapa? Tahun 70 Masehi, tepatnya tanggal 5 Agustus. Kira-kira jam 4 sore ruangan Bait Allah itu terbakar. Dan dicatat di mana? Di Yosefus, sejarah kuno bangsa Yahudi. Dicatat di mana lagi? Di dokumen yang namanya adalah Megillot Ta'anit, Gunungan Puasa. Sampai tanggalnya, bulannya, jamnya itu ditulis loh secara rinci. Makanya kok Anda ini berpikirlah historis itu rugi sendiri gitu loh. Nah ini yang saya sampaikan. Maka sejak abad kedua awal abad pertama akhir ini muncullah konsili Yahudi di Yamnia. Sejak saat itu kekristenan ditolak. Makanya perlu direkonstruksi. Ini Yahudi yang mana yang Anda buat acuan ini? Kalau Yahudinya Tovia Singer, itu Yahudi mesin jahit itu nggak bisa dijadikan rujukan karena itu Yahudi modern. Makanya percaya dengan metode yang saya sampaikan tadi. Ketika bicara tentang keilahian Mesias, Qumran, jangan hanya melihat catatan Yahudi di abad kedua Masehi ke atas. Itu saya kira ya. Begitu juga tentang itu, apa Bet Midrash. Berarti Yesus itu belajar dari rabi mana? Alkitab mengatakan, bagaimana dia memperoleh pengetahuan seperti tanpa belajar? Tanpa belajar bukan berarti Yesus buta huruf, tidak. Dia tidak belajar menurut metode para rabi yang sudah muncul aliran-aliran kerabian. Yesus punya hikmat langsung dari surgawi, tetapi secara manusia dia tetap melalui jenjang-jenjang pendidikan sama seperti orang Yahudi yang lain. Itu artinya tunduk pada hukum Taurat dalam Galatia 4 ayat 4. Dan pada zaman Yesus secara arkeologi Bet Midrash belum terpisah dari sinagogi lokal. Terpisahnya Bet Midrash dengan sinagogi lokal itu sejak abad kedua. Mulai nanti muncul aliran-aliran Tiberias, aliran Yerusalem itu abad kedua ke atas. Itu saya kira ya.